Saya Maulaya Afifah Parinduri, mahasiswi Wensus Riau jurusan Ilmu Hukum kelas E. Baiklah, di video ini saya akan membahas mengenai Konvensi Hak Anak. Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan penelitian hak anak di seluruh dunia. Dokumen ini telah diratifikasi oleh hampir semua pemimpin negara yang ada di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996. Pengertian Konvensi Hak Anak adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB. Anak menurut Konvensi Hak Anak, anak itu merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan. Prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak. Yang pertama ada prinsip non-diskriminasi. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang pada pasal 2 Konvensi Hak Anak. Yang kedua, prinsip yang terbagi bagi anak, yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyatakan anak yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintahan atau badan legislatif. Yang ketiga, prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan, yakni bahwa negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak atas kehidupan. Yang keempat, prinsip penghargaan terhadap anak, artinya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Menurut Konvensi Hak anak itu dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu pertama, hak kelangsungan hidup. Hak ini berisi tentang hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, juga mendapatkan standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Dalam hak ini juga mengatur bahwa setiap anak berhak mengenal keluarga dan identitas dirinya. Lalu yang kedua, hak perlindungan. Hak perlindungan yang dimaksud ini adalah perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan ketelantaran, seperti hak untuk melakukan kegiatan keagamaan atau mengikuti kegiatan tradisional daerah anak. Dengan adanya hak perlindungan ini, maka anak berhak untuk melakukan kegiatan keagamaan dan kebudayaan secara bebas. Hak perlindungan juga mengatur bahwa anak-anak belum boleh bekerja dan harus dilakukan secara baik tanpa mendapatkan kekerasan. Yang ketiga, hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang ini meliputi hak memperoleh pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak. Standar hidup yang layak ini mencakup standar hidup untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dengan adanya hak tumbuh kembang ini, artinya anak berhak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal hingga mendapatkan makanan dan minuman yang layak.
Hak anak adalah untuk bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup. Hal ini diperlukan untuk perubahan dan perkembangan anak-anak. Yang keempat, hak berpartisipasi. Anak-anak punya hak untuk menyatakan pendapatnya mengenai hal yang berkaitan dan mempengaruhi anak-anak. Selain itu, anak juga punya hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usianya. Dalam hal berpartisipasi, anak juga berhak untuk menyatakan pendapat yang berhubungan dengan kehidupannya sebagai seorang anak. Hak-hak lain yang juga dimiliki anak adalah yang pertama, hak atas kebebasan sipil. Setiap anak memiliki hak atas kebebasan sipil sebagaimana orang dewasa, misalnya hak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan, hak atas kebebasan berpikir, hak atas kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat. Anak tidak punya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang kedua ada hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar, misalnya pencegahan penyakit kurang gizi dan pengurangan angka kematian bayi, layanan kesehatan termasuk asuransi kesehatan. Perlu kita ingat, anak yang cacat berhak atas layanan kesehatan khusus agar mereka bisa menyamakan diri dengan anak yang tidak cacat. Yang ketiga, hak atas lingkungan keluarga. Misalnya, hak untuk diasuh orang tuanya. Apabila orang tua tidak ada atau tidak mampu mengasuh, anak berhak mendapatkan keluarga atau pengasuh penggantinya. Yang keempat, ada hak atas pendidikan. Waktu luang kegiatan budaya, misalnya berhak atas menempuh pendidikan dasar, berkesenian, berhak untuk beristirahat, mempunyai waktu luang untuk bermain dan berrekreasi, berhak untuk terlibat aktif dalam kegiatan budaya di masyarakat. Yang kelima ada hak atas perlindungan khusus, misalnya perlindungan dari penyalahgunaan narkoba, perlindungan dari pelecehan seksual, perlindungan dari penculikan, dan perdagangan anak. Baiklah, cukup sekian video presentasi dari saya mengenai Konvensi Hak Anak. Semoga dapat memberikan wawasan kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.